Lanjut Ibu. Bu. Ngadepnya ke sini, Bu. Jangan buat halago nanti. Ini makannya apa kita? Kebuli apa nasi putih? Hah? Mana panitia? Kebuli apa nasi putih? Apa nasi uduk? Kebuli ya? Nggak lama-lama. Kalau kebuli nggak lama saya. Ya, bentar doang. Sama, udah lapar juga. Sengaja dari jauh jalan dari Bogor ke sini kagak makan. Ya, kalau tahu kebuli ya udah. Saya nggak lama, sebentar doang. Tapi dengerin. Ya. Tujuan kita duduk di sini untuk apa? Nah, ngaji. Pengen dapat apa? Ilmu siapa? Ilmu Nabi Muhammad. Pengen tahu sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita menghadiri daripada pembacaan maulid yang barusan kita baca, semua dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai dibacakan doanya, itu semua perjalanan hidup Nabi Muhammad. Pujian-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya, apakah kalian kita paham dengan apa arti daripada apa yang sudah kita baca daripada maulid? Ngerti nggak? Ngerti nggak artinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada yang ngerti. Ibu-ibu udah ngerti belum? Belum ngerti kan? Makanya adanya penceramah. Penceramah itu untuk menerjemahkan, mengambil, meringkas daripada apa-apa yang sudah dikarang oleh pengarang daripada kitab Maulid tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang tengah. Ibu. Bu. Sini, Bu. Ngadep sini, Bu. Nanti dulu, Bu, ngobrolnya. Ini ibu-ibu nih ya. Gak bisa ketemu. Maaf, Bu ya. Kayak udah apa namanya? Adat ya katanya ya. Kalau ketemu lah, kalau kongko udah siapa aja digibain. Siapa aja diomelin, diomongin. Ya, salah dikit aja diomongin. Nyampe. Ya, maaf Bu ya, bukan ngatain, nyinggung. Bu, saya kayak gini mas sayang Bu sama ibu-ibu, biar paham siapa itu Nabi Muhammad. Biar paham itu siapa sahabat Nabi Muhammad. Biar paham itu siapa ulama-ulama yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar bisa kita bawa pulang dari sini ada hasil. Duduk di sini kita ini biar ada perubahan dalam diri kita. Biar kita bisa bawa Rasulullah ke dalam rumah kita. Biar kita bisa bawa Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga anak-anak kita pun bisa mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini judulnya apa? Mari kita teladani akhlak Rasulullah. Kalau kita mau teladani akhlak Rasulullah, ya dengarkan sirah Nabi Muhammad. Habib saya mah sering dengar sirah Nabi Muhammad. Udah ada habis kalau kita mau bahas sirah Nabi Muhammad. Dari awal kita lahir sampai kita mati, ataupun sampai hari kiamat, tidak bakal habis menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nonton film musalsal, film yang berkelanjutan episode-episode itu bakal habis. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, ya udah ada bakal habisnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebentar, ya insya Allah sebentar, ringkas tapi padat, kita dengarkan daripada sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu pertama kali
yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Nabi siapa yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah? Bu. Nabi apa yang paling pertama diciptakan oleh Allah? Nabi Adam katanya. Nabi Adam. Betul apa salah? Salah katanya di situ. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini. Kalau yang ngobrol kagak tahu. Lakinya nanya balik, tadi ya Habib atau Ustadz jelasin apa? Kagak tahu, gua mah dengerin tadi mah gibahin bae sama itu ini. Gak ada hasil. Duduk kita di sini sayang. Capek-capek pantat kita panas, keringatan, ketek kita bau. Kalau kita nggak mendapatkan hasil daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diciptakan muka bumi dan seisinya, tidak diciptakan oleh Allah neraka ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menciptakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah menciptakan daripada nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat para ulama mengatakan itu Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, setiap pintu surga, setiap surga Allah itu sudah dimasuki oleh Nabi Adam. Surga yang pertama sampai surga yang terakhir udah dimasukin semua. Tapi Nabi Adam ada yang kejanggal dalam hatinya. Tiap beliau ingin memasuki daripada pintu surga dari yang pertama sampai yang terakhir, di setiap pintu surga tersebut bertulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ada nama Nabi Muhammad. Berarti yang pertama kali diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Muhammad. Sampai bertanya-tanya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, ini siapa nama Muhammad? Padahal yang aku tahu yang pertama kali diciptakan adalah aku. Gak ada makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah kecuali aku, kata Nabi Adam. Bertanya Nabi Adam kepada Allah, siapa ini nama Muhammad? Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa habibi. Dia adalah kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling sempurna, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para anbiya dari Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh terus menurun. Di dalam diri para anbiya Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, mulianya diri mereka selagi mereka menjalankan daripada mengajak daripada hamba Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam diri mereka ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun menurun dari Nabi Adam, dalam diri Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad. Turun menurun sampai kapan? Sampailah para ulama mengatakan ketika di zaman kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama kakek Nabi? Siapa nama kakek Nabi, Bu? Bu? Hah? Mikir dulu ya tadi ya. Mikir siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi Muhammad. Yang mana kalau kita tahu cerita daripada Abraha. Ada yang tahu siapa Abraha? Bu, ibu-ibu, bapak-bapak mah sering ngaji. Siapa Abraha? Ada yang tahu Abraha? Nggak tahu, Bu. Nah, ini ilmu lagi, Bu. Ini ilmu lagi. Abraha itu adalah pemimpin, seorang raja yang mana memimpin daripada pasukan gajah. Nabi dilahirkan di tahun gajah.
gajah. Kenapa Nabi lahirkan di tahun gajah? Karena di tahun tersebut ya, ada pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Ya, hasud dalam hatinya. Dia ingin membangun daripada bangunan yang mana bangunan tersebut sama seperti bentuk daripada bangunan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Ingin dibangun di mana? Di negeri Yaman. Ya, tempatnya Abraha dari Yaman, dari pesisir Yaman. Sampai sekarang pun ya, saking dia nggak bisa menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah, sampailah Allah Subhanahu wa taala kirim daripada utusan Allah berupa daripada burung ababil yang kita tahu ya, melemparkan daripada batuan yang mana batu tersebut berupa daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sehingga menghancurkan daripada pasukan Abraha. Sebelum menghancurkan Ka'bah ya, para ulama mufassir, ahli tafsir daripada tafsir Al-Quran, mereka mengatakan bahwasannya ketika Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad menghadang atau mendatangi daripada Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, itu tiba-tiba Abraha turun daripada gajahnya, dari tunggangannya, turun ke bawah dan terjatuh daripada lututnya, tertunduk di depan daripada Abdul Muttalib. Karena apa tertunduk tersebut? Di dalam diri daripada Abdul Muttalib mempunyai kewibawaan. Tahu wibawa? Haibah. Tahu haibah? Orang melihatnya segan, tidak berani berucap, tidak berani ngomong yang kasar. Begitu juga Abraha ini ketika melihat Abdul Muttalib, dia langsung tertunduk. Ini Abraha langsung tertunduk di depan daripada Abdul Muttalib. Karena apa? Di dalam diri daripada Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad SAW ya, itu ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpindah lagi kepada siapa? Ayah Nabi Muhammad. Siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi Muhammad. Itu cahaya Nabi Muhammad berpindah ke ayahnya Abdullah, sehingga di zaman ayahnya Abdullah ini, ketika beliau belum menikah dengan ibu Nabi Muhammad Sayyidah Aminah, di dalam dirinya pun terdapat daripada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wibawanya, haibahnya tampak dalam diri Abdullah ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perempuan-perempuan yang ada di kota Mekah daripada suku Quraisy pada waktu itu, mereka sangat-sangat kagum dengan wibawa atau haibahnya daripada Abdullah ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka perempuan-perempuan suku Quraisy pada waktu melihat daripada wibawanya ayah Nabi Muhammad SAW, itu mereka di antaranya menawarkan diri mereka untuk dinikahi oleh Abdullah. Bahkan bukan hanya menawarin untuk dinikahi, salah satu di antara mereka mendatangi Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW untuk diajak berhubungan badan. Bahasa kita kayak gini. Abdullah, ayo lu main sama gua dah, ntar gua bayar. Ini perempuan mau membayar daripada ayahnya Rasulullah. Karena apa? Di dalam diri Abdullah ada nur cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah memilih daripada calon pasangannya, yang mana pasangan tersebut yaitu ibu Nabi Muhammad SAW, itu Sayyidah Aminah, menikah mereka dengan Abdullah dengan Aminah pada malam pertama. Lailatul Zafaf, malam pertama daripada Abdullah dengan Sayyidah Aminah, itu perempuan-perempuan yang mana mereka senang sama Abdullah, menawarkan diri mereka untuk dinikahi oleh Abdullah. Kagum dengan Abdullah karena dalam diri Abdullah ini ada nur Nabi Muhammad SAW. Malam pertamanya perempuan-perempuan, ratusan perempuan, bukan hanya satu, ratusan daripada perempuan
ketika malam pertama Abdullah dengan Sayyidah Aminah, ya, mereka semua yang bunuh diri. Karena apa? Abdullah menikah dengan Aminah. Ada yang laki-laki kayak gitu di sini? Bu, kira-kira ini rame nih perempuan. Senang sama satu yang di sini yang ganteng. Siapa yang ganteng di sini? Tapi yang ganteng di sini milih daripada perempuan pilihannya. Tiba-tiba kita semua ibu-ibunya bunuh diri. Ada yang kayak gitu mau? Gak mau. Hidungnya pesek. Kagak ada bawaan untuk mukanya. Nah ini Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad, ganteng. Ditambah lagi di dalam dirinya ada nur cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah malam pertama berpindah cahaya tersebut kepada ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah. Ketika keesokan harinya Abdullah ayah Nabi Muhammad mendatangi daripada perempuan-perempuan yang awalnya mereka ingin dinikahi oleh Abdullah. Ditanya satu persatu oleh Abdullah, "Hei perempuan, apakah kalian ada yang mau menikah dengan aku?" Jawab mereka apa? Gak mau. Najis kalau bahasa kita ya. Geli. Gak mau gua. Kenapa? Gak ada lagi cahaya tersebut. Wibawa tersebut sudah pindah ke dalam diri daripada ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lahirlah daripada makhluk yang paling mulia, Nabi akhiruz zaman, pemimpin daripada para anbiya, pemimpin daripada semua nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam syair dikatakan, kalau kita baca dalam qasidah ada di Maulid juga, laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Laulaka ya zinatal wujudi, kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zinatal wujudi, perhiasan yang menghiasi daripada adanya tampaknya ciptaan Allah daripada muka bumi dan seisinya daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma taba aishi wala wujudi, kalau bukan karena Rasulullah, ma taba aishi wala wujudi, tidak ada apa-apanya diriku ini, diri kita semuanya ini, hidupnya kita di muka bumi ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujud. Ibadah yang aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salatku, ruku aku, sujudku kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa aku lakukan kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulia. Betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian-pujian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari para sahabat-sahabat yang memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat juga Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, pujian-pujian untuk Nabi Muhammad bukan main. Beliau adalah salah seorang penyair Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu dibuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namanya mimbar. Tahu mimbar? Di dalamnya, dalam musholla ada mimbar nggak? Ada mimbar. Itu Sayyidina Hasan bin Thabit dibuatkan khusus oleh Rasulullah SAW. Mimbar buat apa? Melantunkan daripada syair, pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman Nabi yang namanya syair, pujian-pujian tersebut itu adalah media yang paling tren, media yang paling top, media yang paling bagus. Tidak ada yang bisa ngalahin daripada media yang lain kecuali syair tersebut.
Sayyidina Hasan bin Thabit sebelum memasuki agama Nabi Muhammad, itu beliau adalah seorang penyair yang diperintahkan daripada pembesar kafir Quraisy untuk apa? Menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau keluar dari perkumpulan orang-orang Quraisy untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awalnya ingin menghina Nabi, kebalikan ketika melihat wajah indah sosok Nabi Muhammad SAW, berbalik langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung melantunkan syair. Syairnya udah kita hafal banyak. Wa ajmalu min kalam tarafat tu'ain wa atyabu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu min kalam tarafat tu'ain. Alangkah indahnya wajah sosok makhluk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau kita memandangnya satu pandangan, dua pandangan, tiga pandangan, berapa kali kita memandangnya, tidak akan bosan melihat wajah indah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atyahu min kalam talidin nisa'u. Dilahirkan daripada sosok manusia perempuan, yang mana perempuan tersebut adalah perempuan yang mulia daripada nasabnya, keturunannya, daripada Sayyidah Aminah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini min kulli aibin, mubarra'an min kulli aibin, tanpa daripada sedikit yang namanya aib. Gak ada aibnya Nabi Muhammad SAW. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kama tasha'u, meminta kepada Allah daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada aibnya Nabi Muhammad. Seakan-akan Nabi ini minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ciptakan aku seperti ini, muka aku seperti ini, hidungku mancungnya seperti ini, mataku bagusnya seperti ini, bulu mataku lentiknya seperti ini. Kalau kita mah bulu mata palsu. Ya, ibu ya. Ada yang pakai bulu mata palsu? Ada? Nggak ada. Insya Allah di sini mah orangnya baik-baik. Ya, ibu-ibunya baik-baik, kagak mau pakai bulu mata palsu. Pakai bulu mata palsu kalau wudu nggak dilepas, ya wudunya tidak basah. Jangan mau pakai kayak gitu. Wajah Nabi Muhammad, kulit Nabi Muhammad putih kemerah-merahan, indah Nabi Muhammad, seakan-akan meminta kepada Allah. Badannya tegap kekar, tangannya lebar besar, rambutnya sampai ke pundak. Itu indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kita seperti itu? Nggak ada. Hidung kita pesek, kulit kita setengah-setengah, diputih-putihin pakai apa namanya? Bu apa bu? Biasanya buat mukanya perempuannya apa namanya? Bukan masker. Hah? Skincare. Ya kayak gitu dah. Gak ngerti bahwa perempuan itu ya. Iya, dipakein skincare. Kalau mau keluar rumah, skincare-nya tebal, kayak dempul itu muka. Beda muka sama tangan, tangannya hitam, mukanya putih. Ayo, ini nipu tuh. Biar apa? Biar dilihat sama orang. Oh, gua putih, gua cakep, cantik. Hati-hati. Ibu-ibu mama ngomong hati-hati. Dilihat sama orang yang bukan mahram kita, dan mereka melihat dengan pandangan syahwat dalam dirinya, haram, dosa kalian. Yang mana ini diwajibkan untuk kalian sebagai seorang istri, hanya untuk seorang suami. Cakep-cakep sama suami yang halal, dapat pahala gede nyenengin suami. Di luar kita cantik-cantik, di dalam bawa bawang.
La haula wala quwata illa billah. Kalau nyambut suami balik kerja pakai daster robek-robek, muka keringetan, badan keringetan. Kalau buat nyambut orang yang bukan mahram ataupun ingin menghadiri daripada suatu acara, bukan main, pakaiannya bagus, rapi, pakai apa, care tadi, skincare. Mana kita pilih harus, mana yang wajib, mana yang haram. Yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Tampil apa adanya udah. Kalau buat suami kita spesialkan buat suami tersebut, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi suaminya ridho, dia akan mendapatkan langsung surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Hasan bin Thabit, ya, kalau kita mengatakan, orang mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah. Iya, bid'ah Maulid Nabi. Bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada yang bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Nah, Maulid dikatakan bid'ah yang jelek. Ngapain Maulid? Baca-baca Maulid sambil berdiri, habisnya mahlul giyang. Nggak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, emang nggak ada di zaman Nabi. Karena Nabi masih hidup, buat apa baca sejarah Nabi? Betul nggak? Lah kita sekarang mengadakan yang namanya Maulid, ya, untuk mengenang, ya, untuk membaca daripada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa di dalam hati kita, ya, ada terus kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu mempelajari ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, kudu ngaji. Ini ibu-ibu orang Cibening perumahan sini semua. Ada orang luar? Ada nggak? Ada orang sini semua ya. Saya mengundang kepada ibu-ibu, ya, hadiahnya besar sekali, lebih daripada harta sedunia. Dosa diampuni, ya, dosa diampuni. Pahala bukan main, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau, Bu? Mau nggak? Diam semua langsung. Kagak ada yang mau jawab. Mau nggak, Bu? Hadir pengajian, hidupkan musola kita, ya, setiap malam Senin, minggu kedua sama minggu ketiga kita belajar ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar ilmu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak anak kita, yang laki-laki, yang bapak-bapak juga, ajak istrinya. Biar apa? Nanti biar bisa kita bangga-banggakan hidup kita di hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku dulu di masa hidup duniaku, ya, aku selalu mempelajari ilmu. Semua daripada ilmu syariatmu udah aku pelajari dan aku amalkan, sehingga bisa apa? Bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita dapatkan dalam hidup kita di dunia ini. Tidak lama hidup di dunia, sebentar. Kalau kita lalaikan daripada Allah, lalai daripada Nabi Muhammad, apa yang kita akan bawa bekal kita di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad? Nyesal nanti. Nyesalnya nanti kalau sudah kita kembali kepada Allah, amal kita kurang, dosa kita banyak, lalai kita banyak kepada Allah, tidak pernah menjalankan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beb, saya mah sholat, iya sholat. Kita belum tahu sah atau tidak sholat kita. Apakah ada yang kurang dalam sholat kita? Mana-mana hal-hal yang membatalkan sholat? Apa saja syarat-syarat sahnya sholat? Makanya butuhnya namanya ngaji. Nggak tahu kita batal atau tidak sholat kita. Kalau kita nggak ngaji, nggak tahu ilmu syariat Nabi Muhammad SAW,
Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun dosanya bagaikan gunung besarnya, itu tidak bisa dihapuskan. Kalau orang mengikuti daripada pengajian, mereka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Besar pahalanya orang menghadiri majelis taklim, majelis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga daripada peringatan Maulid ini, barusan tadi kita sudah menghadiri yang namanya Mahalul Qiyam. Ngapain sih Mahalul Qiyam? Berdiri baca ya Nabi salam alaika. Tidak ada di zaman Nabi. Ada gak? Gak ada. Ujian semua untuk Nabi Muhammad SAW. Dalilnya dari mana? Sayyidina Hasan bin Thabit juga. Pada suatu hari, ulama mentafsirkan daripada orang yang melaksanakan daripada Mahalul Qiyam dari cerita sahabat Sayyidina Hasan bin Thabit. Ketika pada suatu hari Sayyidina Hasan bin Thabit bersama dengan para sahabat yang lainnya sedang duduk di suatu majelis, yang mana majelis tersebut belum datang Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke majelis tersebut, tiba-tiba para sahabat berdiri menyambut datangnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sahabat tersebut berdiri menyambut Nabi Muhammad SAW, dengan rendah dirinya Nabi Muhammad, tawaduknya Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk duduk. Udah duduk. Ya kalau kita ngomong udah duduk, gak usah berdiri, santai, gak usah repot berdiri. Nah kita mah kalau misalnya sama guru kita gimana sih? Kalau guru kita datang, apa kita masih duduk baik? Ahlan Ustaz, ahlan Habib, ahlan Kiai, kagak kayak gitu kan? Ada seperti itu. Menyambut dengan berdiri. Ini para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi datang di dalam satu majelis tersebut, mereka semua berdiri menyambut Nabi Muhammad. Sampai Nabi menyuruh duduk, imtithalul amr, menuruti perintah Nabi Muhammad. Khairun min sulukil adab, lebih baik daripada yang namanya sul adab. Imtithalul amr, menuruti perintah Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat duduk semua para sahabat, illa Hasan bin Thabit, kecuali satu Sayyidina Hasan bin Thabit, tidak duduk dia, masih berdiri. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Hasan, kenapa kau enggak berdiri, enggak duduk? Yang lain udah duduk. Sahabat yang mengatakan yang lain, hei Hasan, ini perintah Nabi, kenapa engkau enggak mau duduk? Tiba-tiba Sayyidina Hasan bin Thabit membacakan, melantunkan daripada 2 bait syair yang indah, yang mana beliau katakan dalam 2 bait syair ini di hadapan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, qiyami li azizi alayya fardun wa tarku fardun ma huwa mustaqim, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal fala yaqum. Qiyami li azizi alayya fardun, berdirinya aku di hadapan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyamnya aku, berdirinya aku adalah suatu kewajiban di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku fardun ma huwa mustaqim, meninggalkan daripada suatu kewajiban, ya ini adalah perkara yang tidak baik, tidak bagus. Ajibtu, aku heran. Liman lahu aqlun wa fahmun, bagi orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki pemahaman, ya rohadal jamal fala yagumu, melihat daripada sosok yang indah, melihat daripada sosok yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yagumu, mereka tidak berdiri menghormati datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika para sahabat yang awalnya diperintahkan Nabi imtithal menuruti perintah Nabi, duduk mereka, tiba-tiba semua berdiri menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi
Sakatan Nabi Muhammad SAW. Diam Nabi Muhammad, tidak memerintahkan. Bal yatabassam Nabi Muhammad SAW. Tersenyum. Ya, akan tapi Nabi tersenyum melihat daripada syair indah yang dilantunkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Cinta mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya para sahabat dengan Nabi, bukan main, bukan harta saja yang mereka keluarkan, bukan jabatan mereka yang mereka gunakan, bukan daripada pikiran tenaga mereka untuk Nabi Muhammad, bahkan nyawa mereka pun mereka korbankan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat Sayyidina Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika sedang ditawan oleh Sayyidina Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum memasuki agama Nabi Muhammad masih jadi musuh Nabi. Ini Khubayb bin Adi ditawan oleh Abu Sufyan dan ingin dibunuh. Diikat dan ingin dibunuh ini Khubayb. Tiba-tiba Abu Sufyan sebelum memanah ataupun membunuh daripada Khubayb, Abu Sufyan bertanya kepada Khubayb, "Wahai Khubayb, andaikan posisimu, aku gantikan dengan posisimu ini adalah sebagai pengganti daripada posisimu ini adalah Muhammad. Bagaimana tanggapanmu? Dan engkau selamat daripada pembunuhan ini." Tiba-tiba Sayyidina Khubayb menjawab di hadapan Abu Sufyan, "Ma'habbu ayyashubba bisyaukatin wa ana aslama minal qatl." Jangankan menggantikan posisi Rasulullah di posisiku ini. Rasulullah tertusuk duri di kakinya dan aku selamat daripada pembunuhan ini, menggantikan posisi Rasulullah, demi Allah aku tidak ridho, kata Sayyidina Khubayb. Ciptaan Nabi Muhammad, tidak mau, ini kematian depan mata ini loh. Kalau kita ada nggak seperti itu, kematian depan mata, ditawarin dulu sama yang mau bunuh, posisi lo gantiin sama siapa gitu, biar lo selamat daripada pembunuhan ini. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Mau kita pasti. Pengen hidup, pengen enak, pengen nyaman. Nggak mau ada yang rasa namanya sakit. Ini sahabat cintanya sama Nabi Muhammad. Nyawa mereka korbankan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini Abu Sufyan mengucapkan, daripada ucapannya, kaget ini Abu Sufyan. Tiba-tiba beliau mengucapkan daripada magolanya, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah." Aku tidak pernah melihat seorang yang cinta kepada seorang lain melainkan cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cinta mereka dengan Nabi Muhammad, tidak pandang bulu mereka. Nyawa mereka korbankan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau mereka terpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Hidupnya mereka bukan hanya di dunia mereka inginkan bersama Nabi, bahkan di akhirat, di sorga pun mereka ingin bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengarang Maulid yang barusan kita baca tadi, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam diwannya, dalam kitabnya, "Fi jannatin ma syadani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyam." Tahu, Bu? Tahu apa isi surga, Bu? Bu, tahu nggak isi surga apa, Bu? Bu. Tapi tahu nggak bayangan isi surga apa? Kita mau masuk surga, mau masuk neraka? Apa isi surga? Enak ya? Pertama enak katanya. Iya bener enak, apalagi? Hah? Apa, Bu? Nasi Padang? Apa? Makanan yang lezat? Ada. Apa lagi? Hah? Bidadari. Ada. Apa lagi? Bidadara. Ada. Ada semua. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah kita nikmati di kehidupan dunia, ketika kita masuk surga
surganya Allah, semua kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pengarang kitab Maulid yang barusan kita baca, beliau mengatakan fi jannatin ma syabani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyan. Surga, di surga makanan lezat ada, minuman yang nikmat ada, jus yang tidak pernah kita minum ada di surga. Bir, minum bir apa hukumnya? Haram, tapi di surga menjadi halal. Ketahuilah orang yang sering minum bir di dunia tidak mau tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah haramkan dirinya nanti minum bir di akhirat Allah. Bahkan dia minum apa? Daripada nanah yang bercampur dengan nak melihatnya ya. Ini fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyama. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid yang baru kita baca, di surga banyak makanan yang nikmat, minuman yang lezat, bidadari-bidadari yang cantik, semua yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku, kata beliau, tidak mau masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam surganya Allah tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Nabi Muhammad, beliau enggak mau masuk surganya Allah. Padahal beliau udah dijamin masuk surganya Allah. Tidak mau beliau masuk surga kalau di situ tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak kita seperti itu? Mau nggak dalam hati kita seperti itu? Lah Habib, saya mah di teras surga ya udah alhamdulillah. Yang penting mah saya kagak diazab, kagak disiksa sama Allah di teras. Teras nih, bahasa teras musola. Tidak apa-apa lah gua ngeliatin orang di neraka disiksa. Penting gua aman, tenang di sini, nikmat. Pengen apa tinggal ketok dapat. Mau kita cuma seperti itu dong. Tapi di dalamnya kalau nggak ada Nabi Muhammad, beliau mengatakan aku tidak mau masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka, zahir batin mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bukti kita? Panitia yang mengadakan acara ini belum ada apa-apanya. Menyiapkan daripada makanan-makanan, masak kebuli, walaupun yang paling banyak mengeluarkan daripada hartanya, belum ada apa-apanya, belum ada balasannya untuk Nabi Muhammad SAW. Dibanding perjuangan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk kesenangan kita sampai sekarang kita bisa menikmati, kita bisa duduk di sini sama-sama berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua berkat Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, bukti kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Ini kita mengadakan acara, panitia datangin ke rumah-rumah nggak? Hah? Panitia? Mana panitia? Datangin ke rumah-rumah nggak? Mintain sumbangan nggak? Jangan bilang nggak, Ibu. Ada nggak? Masih berapa? Satu orang berapa ngasih? Bohong. Satu orang berapa ngasih? Hah? Rahasia? Hah? Celengan? Oh rahasia kan? Ngasihnya banyak apa dikit? Ngasihnya ikhlas apa enggak? Mendingan ikhlas atau enggak? Mending ikhlas atau enggak? Mending enggak ikhlas Bu, tapi banyak daripada ikhlas yang sedikit. Tapi kalau kita keluarkan secara tidak ikhlas tapi banyak, lama-lama kalau istiqomah diri kita akan menjadi ikhlas. Karena apa? Coba kalau seandainya ada pengemis datang di rumah kita kasih 10.000, kira-kira pengemis itu gimana? Makasih Pak Ustadz, Pak Haji, Bu Haja, mudah-mudahan umurnya panjang, sehat afiat. Doanya banyak, banyak doanya. Banyak nggak doanya? Besok lagi datang kasih lagi 10.000. Besok lagi datang kasih lagi 10.000. Jarang orang ngasih 10.000 ya. Kasih lagi, tiba-tiba satu hari nggak ada 10.000, tinggal 2.000 duitnya. Tiba-tiba kira-kira dalam hati kita nih gengsi nggak kita mau ngasih 2.000? 2.000 kagak ada. Gue mabuk kagak ada. Itu awalnya tidak ikhlas, tapi lama-lama akan menjadi
ikhlas. Doanya dapatnya banyak. Begitu juga kita keluarkan kalau kita untuk cinta nama Nabi Muhammad, kita balasan kita untuk memuliakan, mensyiarkan agama Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan maulid ini. Kita keluarkan daripada harta kita yang banyak, begitu juga pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending gak ikhlas bu daripada ikhlas. Ikhlas sedikit, gak ikhlas banyak, tapi lama-lama insya Allah nanti akan menjadi ikhlas. Tapi insya Allah daripada ibu-ibu bapak-bapak perumahan Cibening ini, ya mudah-mudahan ya mereka semua, kalian semua mengeluarkan daripada harta kalian ikhlas. Begitu juga begitu juga banyak, tidak sedikit, tidak bahil untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita bisa dianggap nanti ya, kita adalah orang yang ikut memperjuangkan, mensyiarkan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum saya tutup, saya minta kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam perkumpulan ini perkumpulan yang mubarak, perkumpulan yang barokah, dan kita minta kepada Allah dengan kita mengadakan maulid ini berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perumahan kompleks Cibening ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga daripada semua penyakit, semua disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki antum semua diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fi, semua akan diberkahi oleh Allah, berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kita mengadakan maulid ini berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, dan mengikuti anjuran-anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita minta kepada Allah keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang salehah, anak yang saleh, yang selalu berbakti kepada Allah, yang berbakti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita mengadakan maulid ini berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa meminum daripada telaga haudnya Nabi Muhammad SAW, dan bisa langsung disuapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka yang meminum satu tegukan daripada telaga haudnya Nabi Muhammad, disuapi oleh Nabi Muhammad SAW, lam yadma abadan, mereka tidak akan merasakan yang namanya kehausan selamanya satu teguk daripada suapan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki tersebut dan bisa meminum dan bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na jam'al marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la syaqiyan minna wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hakadha minni ala minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.